Hai teman-teman, kembali di channel YouTube Gung Surya. Di video kali ini, saya akan membuat modul amplifier kelas AB menggunakan IC amplifier UTC TDA2050L. Nah, IC amplifier ini adalah kelas AB yang powernya mencapai 32 watt. Nah, yang saya pegang sekarang ini adalah versi prototipenya atau uji cobanya. Jadi di rangkaian ini ada yang salah di bagian potensio pengatur volumenya. Jadi saya akan membuat ulang modul amplifiernya. Dalam rangkaian modul amplifier ini, saya menggunakan rangkaian split supply. Jadi dibutuhkan yang namanya power supply simetris. Nah, dalam power supply simetris ini, dia menggunakan trafo CT. Untuk trafo CT yang saya gunakan adalah trafo CT yang 3 ampere. Untuk pembuatan power supply simetris ini akan saya tampilkan di belakang video. Oke, sekarang saya akan lanjut ke mendesain PCB modul amplifiernya. Nah, aplikasi desain PCB yang saya gunakan adalah Autodesk Eagle yang versi free. Untuk link download Autodesk Eagle yang free akan saya taruh di kolom deskripsi video. Jika kalian baru pemula banget desain PCB, kalian bisa belajar di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Atau kalian bisa belajar langsung di channel YouTube Autodesk Eagle-nya. Nah, pada tampilan sekarang ini adalah tampilan skematiknya. Untuk skematiknya ini saya menggunakan skematik dari datasheet TDA2050-nya. Jadi pada datasheet ini dia menjelaskan spesifikasi untuk IC TDA2050-nya. Nah, ini adalah skematiknya yang saya gunakan. Skematiknya ini untuk rangkaian split supply. Jadi, dia menggunakan power supply simetris. Nah, yang beda dengan skematik saya ini hanya di bagian sini. Nah, di skematik saya menambahkan terminal screw 3 channel untuk input power supply simetrisnya. Dan juga saya menambahkan terminal screw 2 channel untuk output ke speakernya. Dan di sini saya menambahkan pin header male untuk input audionya ya. Dan di sini saya menambahkan juga potentiometer 50k ohm untuk pengatur volume audionya. Jadi pada saat mendesain skematik ini, yang parts yang tidak ada di library Eagle itu adalah TDA2050-nya. Nah, yang ini dia tidak ada di library Eagle-nya. Ini kalian download di Google ya, atau download terpisah di Google. Untuk link download library parts TDA2050 ini saya akan taruh di kolom deskripsi video. Nah, sekarang saya akan lanjut ke boardnya. Untuk link download skematiknya ini saya akan taruh di kolom deskripsi video ya. Sekarang saya akan lanjut ke boardnya. Nah, ini adalah desain dari boardnya ya, atau desain dari layout PCB-nya. Nah, karena saya menggunakan PCB yang satu layer, jadi saya membuat jalur-jalurnya ini di bottom ya, di bottom layer. Jadi komponen yang di atas dan jalurnya yang di bawah. Nah, di sini ini adalah komponen-komponennya ya. Ini adalah potentiometernya yang 50k ohm, dan ini adalah terminal screw yang 3 channel, dan ini terminal screw 2 channel, dan ini IC TDA2050-nya. Dan sini ada resistor 4 buah resistor ya, yang nilainya beda-beda ya, 22k ohm ada 2, ini sama yang ini, dan ini 680 ohm ada 1 resistor 680 ohm. Dan ini juga resistor 2,2 ohm ya, 2,2 ohm. Dan ini juga ada elko 220 mikrofarad ada 2. Dan ini sebenarnya elko juga ya. Ini 0,47 mikrofarad. Dan ini juga ada elko 1 mikrofarad dan elko 22 mikrofarad. Dan di sini ada kapasitor mylar atau keramik juga kalian bisa pakai. Ini yang nilainya 100 nanofarad.
dan ini juga 100 nanofarad. Untuk nilai-nilainya ini ngaruh ya. Untuk ngelihat ngaruhnya ke apa, kalian bisa ngeliat di datasheetnya. Nah, di sini. Nah, misalnya untuk resistor 1 ya, ini misalnya resistor 1 ya. Ini kalau misalnya lebih besar dari 22 k ohm, dia akan increase atau akan menambah input impedensinya. Kalau dia lebih kecil, dia akan mengurang input impedensinya. Nah, untuk link download desain layout PCB ini saya akan taruh di kolom deskripsi video ya. Nah, sekarang saya akan ngeprint layout PCB ini ke kertas stiker ya. Kertas stiker yang warna kuning tuh ya, yang di bagian yang mengkilat itu. Oke. Nah, jadi saya akan memilih layer-layer yang akan di print ya. Nah, sekarang saya akan pergi ke layer setting, terus saya hide layers ya, biar sembunyi semuanya. Terus saya akan pilih layer-layer yang akan di print: bottom, edge, bias, dan dimension. Itu aja yang akan di print. Terus kita akan klik OK. Nah, setelah seperti ini, terus kalian pergi ke file, terus kalian pergi ke print ya. Nah, untuk tipe printer yang saya gunakan adalah tipe printer yang laser ya. Jadi mungkin kalau tipe printer yang tinta mungkin di kertas stiker ini mungkin agak bleber ya. Saya belum pernah sih. Tapi yang lebih baiknya kalian menggunakan yang tipe laser ya, karena lebih bagus hasilnya kalau di print di kertas stiker ini. Nah, untuk ukuran kertasnya ya, karena kertas stiker itu adalah ukuran A4, saya menggunakan A4 ya. Untuk orientasi saya menggunakan portrait ya, portrait. Nah, untuk alignment saya menggunakan center. Nah, untuk di gambarnya saya taruh di center. Kalian bisa atur-atur di mana aja setelah kalian. Tapi saya di center aja. Nah, untuk optionnya saya pilih black sama solid, dan ini skala 1 ya, defaultnya. Nah, seperti ini. Terus kalau sudah ke setting semua, terus kalian pilih OK untuk mulai ngeprint. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah mengeprint desain layout PCB-nya ke kertas stiker yang bagian mengkilat ini ya. Ini kertas stiker seperti ini, yang kuning gini. Dan saya sudah juga menyiapkan papan PCB, tapi papan PCB yang saya gunakan ini adalah papan PCB yang tipe Pertinox ya, jadi yang papan PCB yang murah. Lebih bagus lagi kalian menggunakan papan PCB yang model fiber ya, model fiber gitu. Nah, jadi sebelum kalian menempelkan layout PCB ini yang di kertas ini ke papan PCB, kalian bersihkan dulu papan PCB menggunakan sikat kawat cuci piring ini ya. Kalian bersihkan, gosok-gosokkan seperti ini. Ya, karena di sini saya sudah dapat menggosok-gosokkannya, ini sebagai contoh aja. Ya, biar sampai mengkilat seperti ini. Nah, jadi sekarang saya akan menempelkannya ke kertas stiker ini. Papan PCB ya, tempelkan ke kertas stiker ini ya, dan pas tengah-tengah biar nanti pada saat menyetrika ya. Nah, di sini saya menggunakan setrika ya untuk metode penempelannya. Ini tengah-tengah ya, biar setrikanya ntar datar, biar rata ya maksudnya. Ya, start segini, terus kalian lipat kertasnya biar PCB-nya nggak kemana-mana gitu ya. Oke, sudah seperti ini. Nah, pada disetrikaan kalian setel suhunya di gini ya.
kalian setel ke kartun ya. Di sini tidak kelihatan, ntar saya akan tampilkan dalam bentuk foto kartun ya. Aduh panas sini. Nah sekarang saya akan menyetrika PCB ini untuk menempelkan layout PCB nya ke papan PCB. Nah, kalian setrika sampai rata, setrika rata ya. Ini nyetrikanya feeling aja ya, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama ya, pokoknya rata aja. Oke, mungkin cukup. Nah sekarang saya akan tunggu papan PCB nya dingin. Oke, biar cepat mungkin kalian bisa juga merendamkannya ke air ya, merendamkannya ke air sekitar 1 menitan. Oh ini habis setrika, panas sekali. Rendam ke air, kita tunggu selama 1 menit. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah merendamkannya sekitar 1 menit. Sekarang kita akan melihat hasilnya. Semoga aja ya mau tertempel. Nah kalian bisa lihat, nah dia tertempel rapi. Nah jadi biar lebih gampang dia nempel layout PCB nya, kalian gini ya, kalian nyisakan sedikit bagian di sini PCB nya, atau enggak kalian print atau enggak kalian ini tempel layoutnya di tengah-tengah, sisakan gininya sisi PCB nya dikit supaya penyetrikaannya itu dia rata ya. Nah jadi dia layout PCB nya jadi nempel rapi seperti ini. Jika ada yang cacat dikit, kalian bisa memperbaikinya dengan menggunakan spidol permanen yang tipe F segini, tipe F ya. Nah F yang hitam, kalian bisa merapikan yang bagian-bagian yang cacat dikit ini. Oke, sekarang saya akan lanjut untuk proses pelarutan papan PCB nya. Oke, mungkin di sini saya akan potong dikit papan PCB nya ya. Oke teman-teman, sekarang saya akan melarutkan tembaga PCB ini ya, dengan menggunakan cairan air biasa, campuran air biasa atau H2O, dan campuran HCl, dan campuran air H2O2 ya, H2O2. Nah biar aman kalian jangan lupa gini ya, pakai sarung tangan pengaman karena ini lumayan berbahaya cairannya. Untuk perbandingan cairan sih airnya 4, H2O nya 2, dan HCl nya dikit aja, 1 ya, 1. Nah di sini ini ada airnya, saya sudah tuangkan. Sekarang saya akan tuangkan H2O nya ke gelas ini atau gelas kopi ini, jadi setengah ya, perbandingannya jadi 4:2 ya, banding 2 berarti 2 itu setengah, kalau 4 tuh full ya, setengah. Bisa tuangkan. Kita akan lanjut ke HCl. Oke, HCl nya kita dikit aja ya, HCl nya kita dikit aja.
Nah, segini aja cukup. Itu aja cukup ya. Sekarang kita akan campurkan. Oke. Nah, sekarang kita akan celup papan PCB-nya ya ke campuran air kimia ini. Oh itu ya, ini HCl lah, sangat bahaya sekali. Jadi kalian harus wajib menggunakan sarung tangan karet ya. Oke, kita akan rendam. Oke, nah seperti ini. Sekarang kita tinggal tunggu aja ya tembaga PCB-nya larut ya. Tinggal tunggu aja, tidak usah dikocok-kocok gitu. Oke. Oke, mungkin sudah ya. Sekarang kita akan coba angkat. Jadi seperti ini aja. Oke, sekarang saya akan bilas papan PCB ini menggunakan air bersih, dan setelah itu saya akan gosok menggunakan thinner A+ ya. A spesial ya, saya salah, A spesial. Oke, ya gini lah, lumayan lah ya. Nah, setelah ini saya akan potong PCB-nya menggunakan gergaji, atau kalian juga bisa menggunakan cutter ya, dirapi lagi. Oke, saya akan rapikan dulu potongan PCB-nya. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah rapikan potongan PCB-nya ya. Nah, sekarang saya akan lanjut untuk mengebor papan PCB-nya nih ya, di titik-titik ini. Nah, pertama kali saya mengebor menggunakan mata bor yang 0,8 mili ya. Oke, ini mata bor seperti ini. Seperti ini. Sebenarnya ini sih mata bor murahan. Sebenarnya ada yang khusus untuk PCB ini, HSS ini mungkin untuk CNC ya. Mungkin agak susah kalau menggunakan mata bor ini. Dan bor yang saya gunakan biasa hand drill seperti ini ya. Oke, sekarang saya akan lanjut untuk mengebornya. Pertama kali saya pakai 0,8. Oke teman-teman, jadi papan PCB-nya saya sudah bor dengan ukuran 0,8 mili. Jadi di sini ada yang beda juga. Di sini untuk terminal screw-nya saya menggunakan 0,9 mili ya untuk mata bornya. 0,9 mili ya untuk terminal screw-nya. Terminal screw dan potensionya juga 0,9, dan juga 0,9 juga di IC, di tempat IC TDA 2050-nya biar bisa masuk, dan 0,9 juga untuk tempat LQ-nya ya, tempat LQ-nya, LQ 220 mikrofaradnya yang di sini sama yang di sini. Oke. Nah, sekarang saya akan lanjut untuk penyolderan komponennya ke papan PCB ini. Ya, komponennya sudah siap. Oke teman-teman, jadi ini saya sudah solder semua ya komponennya. Jadi di sini ada yang beda ukuran
komponen resistornya, karena ya stok yang warna biru ini habis ya, ukuran yang warna biru ini habis resistornya, jadi terpaksa saya memakai resistor 22k ohm yang besaran ya, nggak tahu berapa watt nih. Nah ini seperti ini dia. Nah untuk ininya, untuk heatsinknya saya memakai heatsink bekas TDA 2003 ya, yang stereo. Nah, seperti ini. Nah jadi untuk perakitan komponennya ini kalian tinggal ikuti aja yang ada di desain layout PCB itu ya, di board itu kalian tinggal ikuti aja yang di sana ya, tempat-tempat letak komponennya. Mungkin saya akan kasih gambar di sini. Oke, sekarang saya akan lanjut untuk menjelaskan cara membuat power supply simetris ya. Ini dia power supply simetrisnya. Nah, oke, ini power supply simetrisnya jadi seperti ini. Saya menggunakan dioda biasa. Ini ada dioda 6 ampere di bridge, jadi rectifier ya. Nah, jadi di sini saya tidak akan menjelaskan di sini. Saya akan kasih aja wiring diagramnya di komputer. Oke, sekarang saya akan ke komputer aja. Oke teman-teman, jadi seperti ini dia rangkaian power supply CT simetrisnya. Jadi seperti ini dia wiring diagramnya. Nah, jadi di sini terdapat trafo CT 3 ampere ya. Trafo CT 3 ampere. Dan di sini ada 4 buah dioda biasa. Dan ini ada 2 buah elko yang nilainya 3300 mikrofarad ya. Kalau lebih besar lebih bagus ya. Dan ini ada 1 terminal screw 3 channel. Nah, jadi dalam perakitan power supply CT simetris ini, jadi ini harus hati-hati ya, karena berhubungan dengan listrik PLN ya, atau listrik di Indonesia tuh listrik AC ya, yang kalau di Indonesia tuh tegangannya sampai 220 volt ya, jadi bahaya. Jadi kalian tuh harus hati-hati dalam perakitan ini, perakitan power supply CT simetrisnya. Nah, untuk trafo CT 3 ampere ini saya menggunakan yang 18 volt ya, 18 volt yang plusnya, dan ini 18 volt yang minusnya. Ini saya menggunakan 18 volt. Dan untuk groundnya ini adalah CT ya, CT nya adalah groundnya, atau nolnya adalah di CT. Nah, jadi untuk rangkaian dioda bridge nya jadi seperti ini ya. Kalian juga bisa langsung menggunakan dioda bridge yang sudah jadi itu ya, atau enggak dioda kiprok ya. Mungkin ya ini saya biar lebih jelas, jadi saya buat seperti ini aja ya. Ini dioda yang saya gunakan ini adalah dioda yang 6 ampere ya. Jadi kalau dalam kalian merakit rangkaian ini, misalnya ada trafo 3 ampere, kalian kasih diodanya yang lebih dari 3 ampere aja biar lebih enak dikit, atau enggak lebih aman gitu ya. Nah, jadi 18 yang plus ini, yang merah ini saya hubung ke sini, dan lanjut ke elko, dan lanjut ke terminal screw. Dan CT nya nolnya atau groundnya ini saya hubungkan ke sini, dia langsung ke sini. Ini hubung ke sini dan langsung ke terminal screw CT nya. Dan yang 18 volt yang hitam ini dia menghubung ke sini, terus lanjut ke sini, dan ke ground elko yang di kanan ini, yang di bawah ini, dan ke terminal screw 3 channelnya. Jadi seperti ini. Nah, sebenarnya ini output tegangannya kalau dihitung DC, diukur DC itu dia tidak 18 volt ya, karena yang 18 volt ini adalah volt RMS. Kalau kalian ingin tahu berapa hasilnya kalau dihitung DC, itu adalah seperti ini. Ini ada rumusnya ya. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah rumusnya. Nah, kita akan coba ya. Ini 18. Kita gini dulu ya. 18 dibagi 3,14 sama dengan 5,73, terus kita tambah 18.
sama dengan ya 23,7. Berarti dia 23,73 volt ya, kurang lebih segitu. Nanti kita akan buktikan. Oke, sekarang saya akan lanjut ke power supply simetrisnya. Oke teman-teman, sekarang saya akan ukur volt yang dihasilkan dari power supply simetris ini. Nah, di sini saya menggunakan yang 18 volt ya, yang itu untuk volt RMS nya. Untuk volt peak-nya jadi diukur DC itu dia akan jadi 22,7 volt ya. Jadi kurang lebih dari hasil hitungan rumus itu kurang lebih segitu ya. Hasil hitungan rumus itu tadi 23, berapa gitu. Kalau ini dia terhitung 22. Oke, mungkin kalau nggak salah ini mungkin IC TDA nya dia voltnya sampai 25 ya. Oke, mungkin biar aman aja kalian bisa merubahnya ke 12 ya, ke 12 di gininya, di power supply CT nya, power supply simetrisnya ya. Sekarang saya akan tes audionya ya. Oke teman-teman, sekarang saya akan tes audionya ya. Ini untuk satu dayanya saya sudah rakit ya. Yang kabel hijau ini adalah kabel CT atau ground ya. Ini menuju ke ground ya, untuk CT. Dan untuk yang plus ini dia menuju ke plus ya, sesuai. Ini menuju ke plus ya, sesuai. Yang minus juga menuju ke minus ya. Dan ini juga saya sudah tandai di terminal screw-nya, yang plus menuju ke plus speaker ya. Ya, yang ungunya adalah plus, yang birunya adalah minus ya. Nah, sekarang saya akan tes apa ya namanya? Tes dudut ya gitu. Saya tes dengan menggunakan jari dulu, untuk apakah ini ada pergerakan di speakernya. Oke, sekarang saya akan colok ini power supply-nya ke listrik PLN. Oke, terdengar sedikit noise ya. Pastikan dulu kalau mungkin kalau sedikit noise ini mungkin dia aman ya. Ini noise-nya hampir nggak kedengaran, apa ya, noise distorsi ya. Ini hampir tidak kedengaran ya. Ini bagus sekali nih. Nah, sekarang saya akan tes ini untuk menempelkan jack audionya nih ke jari saya. Ini saya sudah colokkan ya. Oke, ada tanda-tanda ada suara ya. Oke. Nah, jadi misalnya kalau sudah dicolok, sudah power tapi audionya belum dicolok, tapi dia speakernya goyang keras, itu berarti gerak keras, itu berarti ada yang salah ya. Jadi cabut dulu, kalian cek dulu di rangkaiannya ya. Nah, jadi pada saat kalian mengetes itu jangan lupa pakai speaker biasa dulu ya, jangan pakai speaker ginian. Ini adalah speaker woofer, pakai speaker yang biasa aja ya, atau nggak speaker jelek gitu ya, yang biasa. Nah, sekarang saya akan tes audionya menggunakan HP Android ya, pakai aux ya, colok ke HP Android. Ini saya sudah siapkan lagu, nanti saya colokkan. Nah, sini saya setel menggunakan Samsung Music equalizer. Ini saya di bassnya saya tengah-tengah, instrumen Malokara tengah-tengah ya. Nah, ini saya coba bagian seperti ini dulu equalizernya, terus saya akan tes sound. Oke, ini volume saya akan fullkan. Bassnya mantap sekali ya. Sekarang saya akan tes potensiometernya untuk pengatur volumenya. Oke, bekerja dengan baik. Ini saya menggunakan potensio 50K ya, 50K ohm. Sudah mentok volumenya. Oh, mantap sekali. Oke, untuk suhunya hangat ya. Nah, di sini kalian wajib menggunakan
heatsink yang besar ya, karena TDA 2050 ini cukup panas suhunya. IC-nya cukup panas ya, jadi menggunakan heatsink yang besar. Ini hangat ya, aman dipegang. Oke, sekarang saya akan mengetes dengan mengubah equalizernya ke bass. Oke, bassnya sudah full. Sekarang saya akan tes. Wah, powerful banget. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton untuk tutorial cara pembuatan amplifier, modul amplifier kelas AB menggunakan IC TDA 2050 dan juga power supply simetrisnya. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, terima kasih.